Kenapa mobil ini nggak laku? Tapi dia nggak pernah besar dalam tanda kutip di Indonesia ya. Ini adalah Mazda CX-60, satu lagi produk dari Mazda yang baru diluncurin tahun 2025 kemarin. Dia yang menarik karena menurut gua jadi salah satu pilihan yang ideal ya. Dia nggak kecil, nggak gede, bentuknya juga SUV dan tetap menawarkan driving impression khas dari Mazda. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa mobil ini nggak laku? Nah, kita bakal cari tahu. Tonton terus videonya ya. Mazda dengan nama besarnya yang udah lama juga di Indonesia, tapi dia nggak pernah besar dalam tanda kutip di Indonesia ya. Karena memang secara segmen pasar dia niche market. Jadi orang-orang tertentu aja yang kenal aja sama Mazda, yang tahu emosionalnya kayak gimana, yang mau ngelirik dan beli mobil ini. Jadi kalau kita lihat secara desain aja, dia memang hampir semua Mazda itu mirip-mirip, terutama di bagian depan ya. Tapi masing-masing mobil tetap punya karakter. Salah satunya ini, kalau dari depan memang sekilas mirip lah ya, mulai dari grillnya, desain lampunya segala macam itu sama. Nah, di bagian atas tetap ada panoramic sunroof. Terus yang uniknya dari Mazda ini adalah ini tuh bagian depannya clean banget. Bahkan wiper aja kita nggak bisa ngelihat karena dia disembunyiin di balik kap mesin di sini. Jadi kalau cuma aktif doang wipernya kelihatan. Tapi kalau lagi kayak gini kalian bisa lihat sendiri bersih. Yoi. Tapi bagian samping kita bakal lihat sejumlah perbedaan yang signifikan. Nah, kalau kalian tahu gimana eksotisnya, gimana cantiknya Mazda 3 yang kayak ikan pari, ceper gitu ya. Ini versi tingginya. Jadi basicnya dari Mazda 3 yang dibikin sekarang jadi CX-30. Kalau misalnya kalian lihat dia punya ground clearance yang tinggi 180 mm, 18 cm yang fleksibel untuk di jalan-jalan Indonesia yang memang udah banyak banget jenisnya gitu ya. Terus untuk menegasin kesan dia pakai over fender yang kelihatan gede dan dibikin warnanya tuh warna plastik, ya, plastik dasar gitu sampai ke padding-padding bagian bawahnya. Jadi yang sampingnya itu nggak kelihatan monoton banget, beneran kelihatan lebih berotot dan tetap mengalir khas dari Mazda. Sebuah mobil yang berotot, tapi semok, tapi sporty. Nah, ini tadi CX-30 gitu ya. Lihat dari bumpernya yang dibikin lebih gembung, ada dua moncong knalpot. Terus ini juga dia dibikin landai banget ala-ala coupe kayak gitu. Kalau lampu juga ini masih mirip-mirip dengan kebanyakan mobil-mobil Mazda, tapi tetap enak. Jadi dengan dimensi compactnya memang ada satu kekurangan, terutama di kursi baris kedua yang banyak orang bilang sempit, tapi memang benar sempit gitu. Tapi kalau di bagian depan, itu ruang kakinya, ruang kepala, posisi duduknya udah juara banget. Termasuk di bagian bagasinya yang cukup lapang, landai. Bagian bawahnya masih ada tempat penyimpanan. Kita lihat bagian dalamnya. Ini juga bikin gua sedikit takjub gitu. Kenapa? Ya tadi yang gue bilang, terutama untuk posisi duduknya. Jadi untuk sebuah crossover yang punya ground clearance tinggi 180 mm gitu, dia tetap menawarin posisi duduk yang rendah banget. Jadi kita kayak lagi pakai Mazda 3 hatchback gitu ya, kayak kita lagi pakai sedan. Jadi kayak garis-garis jendelanya ini tuh masih sejajar sama bahu gue yang biasanya itu di bawah sini ya. Terus spionnya juga dia bahkan di atas dari bahu. Dan ini dashboardnya juga semuanya kayak serba, kita tuh kayak tenggelam. Tapi karena ya filosofi desain dari Mazda itu sendiri yang bikin ketika kita megang setir dan duduk seperti ini tuh kayak beneran mobil sama kita tuh nyatu gitu ya. Walaupun kita memang harus tenggelam yang untuk ningkatin apa ya, jadi kayak driving impressionnya itu feel-nya tuh jadi lebih berasa gitu. Terus dari center gravity dan lain-lainnya juga jadi lebih enak karena kita punya posisi duduk yang rendah. Walaupun ini sebuah crossover SUV lah gitu ya. Kalau dari sisi dashboard desain ya menurut gue ini udah Mazda banget, udah standar ya. Banyak yang empuk-empuk kayak gini, dan tombol-tombol juga kita masih sangat dimanjakan sama tombol-tombol di sini, mulai dari AC, terus dari start stop engine, dari buat pengoperasian sensor parkir, stability control dan lain-lain. Bahkan di konsol tengahnya ini buat layarnya juga masih konsisten Mazda, ini nggak bisa dipencet-pencet, jadi nggak ada layar sentuhnya, dan kita pakai connected drive yang ada di bagian sini nih kayak BMW gitu ya. Di sini juga masih banyak buat pengaturan audio, terus mode berkendara, auto hold, parkir, pokoknya semua ada di sini. Bahkan kita juga masih menyediakan kabel yang Type-C ini ada di sini ya. Walaupun bukaan ininya agak unik, jadi kalau kita langsung kayak gini tuh nggak bisa dibuka. Tadi gue agak ini, terus ternyata harus digeser dulu ke belakang baru dibuka. Dan ini ada ruang bagasi atau tempat penyimpanan yang cukup lumayan dalam gitu.
Nah, sektor mesin ini jadi salah satu yang signifikan yang ada di Mazda ya. Kalau misalnya kita balik beberapa tahun ke belakang atau 5 tahun sampai 10 tahun ke belakang ketika elektrifikasi itu belum masif banget di Indonesia, ya mesin Skyactiv ini jadi salah satu mesin yang dipertimbangkan karena dia punya performa yang oke, tapi efisiensi bahan bakarnya juga cukup mantap gitu ya. Dan sampai sekarang gitu, ketika merek itu udah punya identifikasi, udah punya identitas, dia udah punya karakter, kayaknya memang nggak perlu harus ngikutin pasar gitu. Dari sekian banyak SUV atau crossover sekarang yang udah terkontaminasi sama elektrifikasi, Mazda masih setia dengan ICE ya. Jadi ini 2000 cc, 4 silinder, dia tanpa turbo, naturally aspirated, mengandalkan teknologi dari Skyactiv G-nya ini. Tenaganya 155 PS dan torsinya 200 Nm. Ini cukup atau bahkan jauh lebih dari cukup untuk ngebawa mobil yang punya dimensi sekompak ini gitu ya. Kalau misalnya kita kayak CX-5 atau saudara-saudara yang di atasnya dengan mesin yang sama 2000 cc memang agak berasa pas-pasan gitu, tapi ketika dipasangin di bodi yang sekompak ini rasanya itu jadi nikmat banget gitu si mesin ini. Bicara driving impression ya Mazda memang jagonya, apalagi ini CX-30 punya dimensi yang compact walaupun dia bukan sedan gitu ya, tapi rasa berkendaranya itu beneran Mazda banget. Mulai dari performa mesinnya ya, dia nggak perlu pakai embel-embel turbo atau elektrifikasi, 2000 cc natural aspirated yang punya tenaga yang menurut gue cukup smooth tapi ngisi banget, dan kalau kita mau ngajak agresif pun ini mobil tetap bisa gitu, apalagi ada mode sportnya yang bikin dia tuh jadi jauh lebih agresif ketika diaktifkan. Tapi kalau misalnya untuk efisiensi BBM, ya itu yang standar itu sebenarnya udah lebih cukup kalau di perkotaan. Udah gitu, transmisi 6 speednya itu juga ini responsif banget, dan perpindahannya cukup cepat dan presisi ya menurut gue, jadi nggak gagap, nggak gelagapan, nggak apa, dia tetap bisa ngikutin kebutuhan dari pengemudinya. Udah gitu, bantungan suspensinya juga enak. Mazda secara umum memang cenderung keras, tapi kerasnya itu keras yang mewah gitu, keras yang enak banget, jadi nggak beledak-beleduk gitu ketika kita lewat jalan-jalan yang bergelombang atau jalan rusak tuh semuanya tetap menawarkan kenyamanan gitu ya. Udah gitu, karena suspensinya yang keras tadi settingannya, bikin pergerakan mobil pas lagi bermanuver atau apa yang tadi gua coba demoin, itu jadi jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih enak. Kira-kira gitulah, jadi agak sulit untuk menggambarkan kenikmatan berkendara Mazda kecuali kalian memang langsung nyobain sendiri mobilnya. Dan yang bikin gue takjub salah satunya di mobil ini adalah walaupun dia bukan sedan atau hatchback, tapi tetap menawarkan sebuah impresi berkendara yang fun to drive banget. Oke, jadi inilah dia Mazda CX-60 gitu. Setelah gue coba dan gue memposisikan diri sebagai orang yang netral ya, bukan pecinta Mazda atau bukan pembenci Mazda gitu ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan gitu. Kelebihannya udah pasti dari sisi desainnya yang cantik banget, yang mahakarya seni banget gitu ya. Terus udah gitu performanya yang beneran fun to drive abis, yang dari handling, dari manuver-manuvernya, dari tenaganya, walaupun dia nggak pakai turbo dan nggak pakai embel-embel elektrifikasi, ini tetap enak banget mobilnya. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap, bahkan ADAS-nya juga udah cukup dewasa ya, cukup masif gitu ya. Paling kalau misalnya ada kekurangan, yang pertama yang bisa gue ini, dia punya ruang di bangku baris kedua yang masih relatif sempit, tapi ini wajar karena ini juga crossover gitu ya, bukan punya dimensi yang gede. Udah gitu, bensin, harusnya sih kalau udah beli Mazda nggak mikirin bensin, tapi ini tetap jadi catatan juga karena di perkotaan itu sekitar 9-10 km per liter, sementara kalau kita di jalan tol mungkin bisa tembus sampai 16 km per liter. Ya ada orang yang bilang ini efisien gitu untuk mesin 2000 cc, tapi untuk zaman sekarang ya ini menurut gue masih bisa lebih efisien lagi harusnya gitu ya. Terus udah gitu dia juga punya kendala di after sales-nya yang bengkel-bengkelnya gitu masih nggak sebanyak merek-merek lain. Ini jadi PR sendiri buat Mazda. Dipakainya enak, tapi ketika bermasalah mungkin orangnya juga bakal pusing, gue mau servis di mana atau nunggu spare part dan lain-lainnya juga lama dan harus inden gitu ya. Nah kira-kira itulah gambaran kelebihan dan kekurangan dari si Mazda CX-60 ini. Dengan harga 500 juta, ya udah sih ini kan Mazda ya. Kira-kira gitulah. Lo coba komen aja, komentar kalau punya komen-komen. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit.